Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah hidup Kiai Haji Muhammad Tahir yang lebih dikenal dengan Imam Lapeo. Kiai Haji Muhammad Tahir atau yang lebih dikenal dengan Imam Lapeo merupakan tokoh sufi yang dikenal akan kecerdasannya, keberaniannya, dan sifatnya yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan yang terbukti telah melahirkan sejumlah ulama. Imam Lapeo lahir pada tahun 1838 di Pambusuang, wilayah Kecamatan Tinambung. Beliau dilahirkan dari latar belakang keluarga yang taat beragama. Ayahnya bernama Muhammad bin Haji Abdul Karim Abatalahi yang merupakan seorang petani dan nelayan sekaligus menjadi guru mengaji beliau. Sementara ibunya bernama Siti Raji'ah. Selain dikenal dengan sebutan Imam Lapeo, Kiai Haji Muhammad Tahir dikenal juga dengan sebutan Kane Tambul, yang artinya kakek dari Istanbul, karena beliau pernah menuntut ilmu agama hingga ke Istanbul, Turki. Kiai Haji Muhammad Tahir diberi nama Imam Lapeo karena beliaulah yang mendirikan masjid di daerah Lapeo dan sekaligus menjadi imam pertama di masjid yang didirikannya itu. Masjid itu masih berdiri kokoh sampai saat ini, yakni Masjid Nur Al-Taubah yang terletak di Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Masjid ini khas dengan menaranya yang masih berdiri kokoh hingga saat ini. Menara yang dalam pembangunannya dibantu oleh Jepang tersebut meniru model menara Masjid di Istanbul, Turki. Dalam menempuh pendidikannya, beliau memiliki guru, yakni dari Abdul Karim, yang tak lain adalah kakeknya sendiri. Kemudian Haji Muhammad yang merupakan ayah dari beliau dan juga guru lain seperti Syekh Habib Sayyid Alwi Jamalullail bin Salal, guru Sayyid Alwi Al-Maliki, Syekh Muhammad Al-Ibra, Syekh Bangkalah, dan Al-Yafi'i. Sejarah mencatat bahwa pembaharuan Islam di Indonesia dilakukan dengan beberapa jalur seperti perdagangan, perkawinan, tasawuf, pendidikan, dan seni. Imam Lapeo sendiri dari usianya 27 tahun dinikahkan oleh gurunya yang bernama Sayyid Alwi Kamaruddin bin Said. Seorang ulama besar dari Yaman, beliau dinikahkan dengan seseorang gadis yang bernama Ruqayyah. Sejak perkawinan, gurunya telah mengganti nama Junaijah di Kiai Muhammad Tahir. Maka beliau masa dalam hidupnya menikah sebanyak 6 kali. Istri pertama bernama Ruqayyah dari Pambusuan dikaruniai 8 anak. Istri kedua Siti Harfa dari Campalagian tidak dikaruniai 6. Istri ketiga Siti Hadijah dari Balanipa dikaruniai anak 1 orang. Istri keempat Siti Atariyah dari Tinambung tidak dikaruniai anak. Istri kelima
Syarifah Hida tidak dikarunia anak, dan istri keenam Siti Amirah dari keturunan raja atau merenang berasal dari Mamuju dikaruniai 4 orang anak. Selain perkawinan, beliau melakukan penyebaran Islam melalui pendidikan dan juga melalui tasawuf. Dapat dilihat dari kegiatan beliau di rumahnya yang mengajar para santri yang datang dari jauh. Bertambahnya para santri, maka dibuatlah pesantren yang diberi nama Madrasah Al-Diniyah Al-Islamiyah Al-Sunnah wal Jamaah. Sebagai seorang penyiar Islam, beliau memiliki banyak keistimewaan dan karomah. Di antaranya menyelamatkan orang yang tenggelam, berbicara dengan orang mati, menangkap ikan di laut tanpa kail, menghardik jenazah, mengatasi doteta ilmu hitam, berjumat pada 3 tempat pada waktu yang bersamaan, menebang kayu dengan tangisan bayi, naik becak ke Mamuju, dan masih banyak lagi. Dalam naskah sejarah Medan, Imam Lapeo disebut menghembuskan nafas terakhir dengan tenang. Diperkirakan pada tahun 1952 dalam usia 114 tahun pada hari Selasa 27 Ramadan 1362 Hijriah, tanggal 17 Juni di Lapeo, dan dimakamkan di halaman Masjid An-Nur Al-Taubah Lapeo. Itulah tadi sepenggal kisah dari Kiai Haji Muhammad Tahir, atau yang sering lebih kita kenal dengan sebutan Imam Lapeo, dan semoga bisa menambah wawasan kita. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.